A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, malam ini saya bisa berjumpa lagi bersama-sama kita mengkaji kitabnya Mbah Hashim Asy'ari, kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang kali ini sudah pertemuan yang ketiga. Pertemuan yang pertama kita sudah membahas tentang Muqaddimah masuk kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sendiri. Kemudian kemarin dan pertemuan yang kedua kita sudah masuk membahas arti daripada sunnah dan apa itu arti daripada al-bid'ah, walaupun belum selesai pembahasan bid'ahnya. Teman-teman tetap semangat dalam mengkaji kitab ini karena kitab ini penting, walaupun pembahasannya termasuk pembahasan yang lumayan berat ya, mungkin buat teman-teman yang baru, karena sebenarnya pembahasan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini juga pembahasan yang sebenarnya bisa dibaca sendiri tanpa harus kita kaji bareng-bareng, tapi itu akan mudah bagi orang-orang yang punya alat, artinya sudah punya pemahaman. Nah, di sini misalkan kita membahas tentang akidah, disebutkan ada akidah Asy'ariyah, tapi akidah Asy'ariyah seperti apa itu teman-teman mungkin yang belum belajar ya. Kayaknya insya Allah setelah kitab ini kita akan belajar akidah Asy'ariyah itu sendiri, jadi akidahnya. Kalau ini risalah saja, risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ketika nanti saya bacakan itu sebenarnya, maka saya coba untuk merujuk kepada kitab-kitab yang lain, karena namanya risalah itu risalah itu kalau dibilang itu ringkas banget risalah. Nanti misalkan saya sebutkan, kalau saya mungkin kalau yang sudah tahu paham, tetapi kalau yang belum tahu nggak paham, akan ada bab-bab atau pembahasan yang susah untuk dipahami. Makanya butuh merujuk kepada kitab-kitab yang lain yang mempunyai penjelasan yang lumayan lebar. Ya, contohnya nanti ada pembagian bid'ah nanti lah ya. Jadi ini sekali lagi ini risalah. Risalah itu akan mudah dipahami bagi orang-orang yang paham. Dan risalah itu juga sebuah ringkasan aja dari kita baca banyak. Nanti kayak Mbak Hadratus Syekh itu mempunyai pandangan beliau, tapi secara ringkas. Nah, makanya beliau bukukan menjadi risalah Ahlus Sunnah. Dan beliau ini dalam kitab ini juga saya dapati ibarahnya aja sebenarnya nggak terlalu jauh-jauh, artinya nggak terlalu jauh. Bukan beliau membuat ibarat sendiri. Ibarahnya beberapa ibarah, misalkan satu paragraf itu, kalau misalkan kita sekarang itu ada menulis tesis atau menulis apa, kan kita kalau menyupli itu merujuk kan, kita kasih footnote. Nah, sebenarnya kalau beliau mau ini juga mau ngasih footnote, ini banyak beliau cuplik-cuplik juga dari ibarah dari kitab-kitab yang lain. Jadi Mbah Hashim ini bukan, Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini bukan membuat sebuah kitab baru atau pandangan baru, atau bahkan ibarahnya aja, ibarah itu redaksinya aja bukan redaksi baru. Nah, kalau teman-teman bisa membuka di kitab-kitab yang lain akan mendapati sama ibarah yang persis, beliau cuplik aja. Jadi cuplik tempel. Nah itu nggak masalah,
artinya wah kalau kayak gini nggak aman aja, ini ada nggak kan dulu kan aman aja. Nah, tapi kan kadang-kadang beliau ini kenapa nyuplik-nyuplik seperti itu, karena beliau menganggap kalau kita langsung, ini contohnya di beberapa kitabnya ini saya dapati beliau mengambil bahkan ibaratnya utuh itu nyuplik itu dari kitab Iljamul Awam fi Ta'ni Ulama'il A'lam kan Mas. Itu kitabnya itu tebel. Nah kalau misalkan beliau nyuplik itu kan yang beliau anggap ini penting, ya kan? Dan ini menjadi bisa menjadi ringkasan dari misalkan yang ulama tadi di kitab Iljamul Iljamul Awam tadi panjang, beliau cuplik tempel taruh sini. Kayak ngasih kita tuh zubdah, kita itu intisari gitu. Ya. Tapi kadang-kadang intisari itu bagi kita yang sudah paham, sudah baca itu intisarinya di situ kita paham. Tapi kalau misalkan kita langsung baca, kadang-kadang nggak paham juga. Maka akhirnya kita diminta kembali kepada kitab-kitab yang itu juga untuk memahami bagi yang belum paham. Nah, mungkin kajian kita kali ini ya saya mencoba untuk tadi mungkin saya nemu ini dan sebagainya, kita bareng-bareng. Nah, kalau syukur-syukur ada yang mau nambahin juga dan sudah mengkaji juga. Oh saya tahu nih ini di sini bang, ini di sini, itu bagus. Tapi kalau nggak pun saya berusaha untuk membantu teman-teman memahami ini dengan saya merujuk kepada beberapa kitab-kitab tadi ya. Itu sekedar penemuan saya yang saya kira awalnya kitab ini beliau sendiri, ternyata beliau merujuk ke banyak kitab dan nukil dengan lafadznya. Nah, kenapa saya bilang itu nukil ya, karena ulama yang dinukil jauh berapa ratus tahun lebih dulu mengarang kitabnya daripada Mbah Hashim kan baru 100 tahun yang lalu ya sekitar itu. Karena kita juga baru memperingati satu abad ya bukan? Baik, langsung ya, itu tadi pembukaan. Kita lanjut kepada pembahasan kita sampai kemarin sampai ke apa namanya? Taksim ya, mana tadi? Kemarin sudah mizan 3, masih ingat nggak kira-kira yang bisa menyimpulkan? Jangan kita mengkaji lupa sama sekali ya. Saya harapkan juga apa gitu. 3 mizan itu kemarin kita mempelajari tentang mizan atau timbangan, kita mengukur, kita tahu bahwasanya itu bid'ah atau bukan bid'ah kan? Nah sekarang ini kita akan pembahasan kali ini kita akan muncul ke kita akan bahas ke macam-macam daripada bid'ah itu sendiri. Tapi sebelumnya simpel sekilas saja. 3 mizan, 3 timbangan yang kemarin kita sudah bahas. Ada yang masih ingat? Mizan yang pertama. Ada yang ini? Monggo silakan coba. Yang kemarin hadir siapa? Bentar. Mizan yang pertama gampang Zat. Apa itu Zat? Yang kamu pahami sekilas. Biar nggak dengerin saya ngobrol terus ngantuk nanti. Kita bikin diskusi kayak gini lebih asik ya. Ayo Zat. Atau siapa, nggak harus Zat. Sambil menunggu Zat, ayo siapa tahu ada yang paham. Mizanul awal. Saya bacakan al-awwal an yundhara fil amril muhdath fa in syahida lahu mu'dhamu syari'ah wa asluha fa laysa bi bid'atin wa in kana mimma ya'ba dhalika bi kulli wajhin fa huwa batilun wa dhalal wa in kana mimma taraja'at fihi al-adillah wa tanawalathu syubhat wastawat fihi al-wujuh u'tubirat wujuhuhu faman tarajjaha min dhalika ruji'at ilaihi. Itu mizan awal. Apa yang bisa dipahami? Mizan di sini mizan dikatakan bid'ah. Ya ukuran untuk kita ini sebagai Ahlussunnah wal Jamaah ada sesuatu ini bid'ah atau bukan ya. Nah, cara melihat ini bid'ah atau tidak itu kita bahas nih di Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Ada timbangannya. Timbangan yang pertama bagaimana caranya? Waduh, ini yang menjawab yang kemarin nggak hadir, masa kalah ya? Yang kemarin hadir ayo. Apa yang dipahami dari faktor ini aja, simpelnya? Jadi caranya? Tidak sesuai dengan asli syariah. Atau akhirnya ya tidak sesuai gitu. Atau ya batu
ya bahkan tidak patuh apa namanya ya, Hmm. melanggar asal syariah itu namanya bid'ah. Oke. Tadi caranya adalah timbangannya pertama adalah kita melihat dari sisi syariah. dari sisi syariah. Kita melihat yang amrul muhdath. Amrul muhdath itu sesuatu yang baru itu. Apapun itu yang baru. Kemudian lihat syariat. Nah, caranya timbangannya gitu. Kita lihat itu, kemudian kita lihat syariat. Syariat itu yang kita lihat syariat yang mana nih? Aslu syariah atau usul syariah. Al-Quran wa sunnah. Kita lihat Quran. Nah, kita lihat apa namanya? Sunnah. Bertentangan nggak? Oh, ternyata ada sesuatu bertentangan dengan sunnah, bertentangan dengan Al-Quran, simpel kan? Apa yang terjadi? Bid'ah. Jadi ukurannya, timbangannya adalah Al-Quran dan sunnah. Kalau bertentangan, bid'ah. Kalau hal yang baru tadi, amr muhdas tadi, kalau bertentangan dengan Al-Quran berarti dia Bid'ah. kalau bertentangan dengan sunnah berarti dia Ya. sesimpel itu. Ya kan? Bahasanya beliau kemana? Berarti Memang tafsir ini. maksudnya bisa kalau misal ke adilah mukhtalaf itu masalah musalah mungkin. Jadi satu yang belum ada sebelumnya, tapi diperbolehkan ketika ada satu hal yang baru selama tidak bertentangan. Selama tidak bertentangan. Betul. Nah, itu nanti ada sesuatu yang tidak didapatkan aslu syariahnya, tapi ini baru. Nah, itu bid'ah bukan? Kalau kata Bukan. Ustaz tadi ada syariat, ada syarat, ada sesuatu hal yang baru katanya, tapi tidak bertentangan dengan Al-Quran, tapi tidak ada di Quran. Ini bid'ah bukan? Bukan. Bukan. Kenapa? Lihat masalah mursalahnya. Nah, dia berarti maksudnya ke masalah. Tapi bukan itunya. Yang penting dia tidak bertentangan. Di sini apa yang tadi bilang? Bertentangan atau tidak? Simpel kan? Bertentangan atau tidak dengan Al-Quran sama Sunnah, itu dulu aja. Atau ada, nggak ada nih dalilnya, nggak ada Qurannya, nggak ada hadisnya, nggak ada dalilnya. Sekarang bukan ada dalil atau tidak dalilnya, bertentangan atau tidak. Makanya dibilang di sini apa? Fa in syahidalahu mu'dhamu syari'ati wa asluha fa laysa bi bid'atin. Nah, berarti kalau ternyata ada syahidalahu, ada hadisnya atau ada Qur'annya yang kira-kira apa namanya? Menunjukkan, berarti dia bukan bid'ah. Jadi kalau Mbah Hashim ini dalam ibaratnya dari sisi yang lain, tapi yang dipahami itu. Jadi dia mengukurnya kalau yang bukan bid'ah, kalau ada Al-Quran dan Sunnahnya, syahidalahu, mungkin gitu. Mafhumul mukhalafahnya berarti kalau nggak ada Al-Quran atau yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah berarti Beda. mafhum ya? Gitu kira-kira. Jadi mungkin itu bisa salah satu cara kita, misalnya nggak ada di suatu perkara, nggak ada di dasarnya, dasar dalil dalam Quran. Nah, otomatis para Wahabi mengatakan ini bid'ah karena nggak ada redaksi secara matannya dalam hadis ataupun Quran. Mengatakan mendukung adanya perkara ini. Berarti cara kita itu mengambil sumber-sumber dalil yang dekat kepada perkara itu. Untuk cara Betul. karena otomatis mereka pakai nakli semua kan, otomatis. Hmm. Cara kita berarti menarik atau mencocokologikan mungkin. Betul. Nanti akan ada secara tafsir pelan-pelan. Tadi bagus tambahan dari Ustaz tadi, tapi nanti akan dibahas lagi. Kita lanjutkan sedikit. Wa in kana mimma ya'ba dzalika bi kulli wajhin. Nah ini loh. Wa in kana mimma ya'ba dzalika, mana ya'ba? Menolak untuk mu'dhamah aslu syariah tadi. Fahuwa batilun wa dhalalun. Wa asluha wa in kana mimma taraja'at fihi al-adillah wa in kanat mimma taraja'at fihi al-adillah. Ini di sini nih dalilnya nih Ustaz tadi. Wa in kana mimma taraja'at fihi al-adillah wa tanawalathu syubha. Kemarin ada ingat enggak syubha apa? Apa syubha? Apa Pak? Syubha apa? Sesuatu yang menyerupai dalil. Tapi dalil bukan? Bukan. Loh, itu Quran loh, kok bukan dalil gimana? Syubha itu Quran. Syubha itu sunnah. Kok bukan
dalil? Tidak pada tempatnya. Nah, berarti bagaimana kita berdalil tetapi Memposisikan. salah berdalil, salah menjadikan dalil seakan-akan dalil. Dia Quran nih, Quran nih. Ini sunnah nih. Maka Al-Quran dan sunnah itu tidak selamanya menjadi dalil, tapi bisa menjadi syubhah. Kalau kita meletakkannya nggak pas. Itulah yang dimaksud dengan syubhah. Nah di sini apa? Wa in kana mimma taraja'at fihi al-adillah. Tadi syubhat itu berarti menempatkan dalil tidak pada tempatnya. Jelas. Dia berhujjah dengan Al-Quran dan sunnah untuk berargumen dengan Al-Quran dan sunnah untuk sebuah perkara, ya. Tetapi padahal bukan dalilnya, nggak pas, nggak ada hubungannya. Ini ada sesuatu hal yang baru nih, perkara baru. Al-amrul muhdath. Beberapa ulama nyari dalil, menggunakan dalil ini ada dalilnya. Padahal bukan dalil, tapi apa? Syubhah. Makanya disebut taraja'at fihi dalil. Mundur dalilnya, taraja'at fihi. Enggak. Orang-orang yang mengatakan itu dalil, dia taraja'at. Sebenarnya enggak. Wa tanawalat syubhah. Yang ada kalau dipaksakan, ada orang yang memaksakan, yaitu tadi syubhah. Itu tanawalat asyubhah. Mafhum? Wastawat fihi wujuh. Sama-sama kuat nih, ada yang mengatakan ini syubhah, dia mengatakan itu dalil. Wastawat fihi wujuh. Setara. Maksudnya kekuatannya sama. Kira-kira. Kalau kayak gitu kita masukkan ke mana? Masukkan ke bid'ah. Makanya dibilang u'tubirat wujuhu. U'tubirat wujuhu. Fama tarajjaha min dzalika ruji'at ilaihi. Tapi kalau memang kita nanti tarjih, kita bisa mentarjih buat kita nih. Oh, ternyata kuat dalilnya, ya berarti bukan bid'ah. Oh, ternyata kuat subahnya, Bid'ah. berarti bid'ah. Apa? Kita aja. Oh, kalau kuat kita milih, tapi kalau setara langsung masukin. Enggak, kalau kuat bukan milih. Kalau kuat, yang mana yang kuat? Yang kuat. Kita kembalikan pada yang kuat. Kalau kuat dalilnya, ya kita jadikan itu berarti bukan bid'ah. Kalau kuat subahnya, Jadi bid'ah. bid'ah. Kalau sama masukinnya Bid'ah. Oke? Itu loh yang dimaksud dengan fakrul. Kemarin kan sempat maksudnya apa Bang gitu kan? Nah, itu. Simbal langsung ke Sani. Ada? Ayo. Sani ini agak panjang, salisnya mana? Syawahidul ahkam, tapi gampang. I'tibaru qawaidil a'immah wa salafil ummah al-'amilina bi tariqis sunnah. Fama khalafaha bi kulli wajhin fala ibrata bihi. Wa ma wafaqa usulahum fa huwa haqqun. Wa ikhtalafu fihi far'an wa aslan. Di sini kan al-a'immah, al-maqsudu min al-a'immah hum al-a'immah al-arba'ah. Faham? Al-a'immah al-arba'ah. Man hum al-a'immah al-arba'ah? Syafi'i, Hambali. Imam Syafi'i masmu Al-Imam Syafi'i Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Wal Hambali masmu Ahmad bin Muhammad. Wa Imam Al-Hanafi masmu An-Nu'man An-Nu'man Abul Hanifah Abu Hanifah. Wa Imam man akhar? Imam Malik masmu Malik ibnu Anas Al-Maliki. Imam Malik ibnu Anas laisa Al-Maliki, Maliki ini nisbatan ila Imam Malik ibnu Anas. Ana Malikiyun. Lakin Imam Malik Imam Syafi'i, Imam Syafi'i li'anna laqabuhu Syafi'i. Mafhum? Ismu Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Huwa laqabuhu Syafi'i. Lakin Imam Malik laisa laqabuhu Maliki. Ismuhu Imam Malik. Mafhum? Yani ana urid an aqula lakum bi annana la nastati an naqul Imam Maliki. La. Imam Malik. Lakin la nastati an naqul Imam Asy-Syafi'i.
Limada? Nahnu syafi'iyun. Nahnu syafi'iyatun. Syafi'iyah atau syafi'iyun nafsi. Kilahuma sahih. Nisbah ila Imam Asy-Syafi'i. Lakin la naqul Imam Maliki. La. Imam Malik Ibnu Anas. Mafhum? Wa nahnu ana antum lastum malikiyin. Ana maliki. Antum lastum maliki. Ana maliki. Li'anni darastu fiqh maliki. Fiqh maliki wa tabaqtuha wa al-an Syafi'i nisfu Syafi'i wa nisfu Maliki. Antum ma ziltum udrusu fiqh maliki huna insyaallah fasatusbihuna malikiyya atau malikiyin. Hambali, Imam Ahmad ibnu Hambali. Naqul Imam Hambali am la? Na'am. Li'anna laqabu Ibnu Hambal atau Hambali huwa laqabu. Laisa ismu Ahmad. Imam Malik laisa laqaban wa nama ism li Imam. Mafhum? Hakada. Tamam. I'tibaru qawaidil a'immah wa salafil ummah al-'amilina bi tariqis sunnah. Salafil ummah al-'amilina bi tariqis salaful ummah idan al-ummah as-salaf. Man hum salaf? Sahaba As-sahaba wa tabi'un wa tabi'ut tabi'in. Hakada. Nahnu lugha al-arabiyyah al-fusha nata'allam. As-sahaba wa tabi'una wa tabi'ut tabi'in. Hada ismu salaful ummah. Wa ma ba'dahum mada nusamihim khalaf atau khalaful ummah. Salaful ummah hadhil qurun ats-tsalatsa. Wa ba'da hadhil qurun ats-tsalatsa nusamihim khalaful ummah. Idan al-a'immah mada qawaidul a'immah wa salaful ummah al-'amilina bi tariqis sunnah. Al-'amilina bi tariqis sunnah. Itu menjadi mizan. Tadi syariat nih, Quran sama sunnah, asal syariat. Yang kedua, kita melihat apa yang tadi salaful ummah kerjakan dan apa yang qawaidul a'immah, yang a'immah al-arba'ah juga kerjakan atau tetapkan. Apa yang mereka kerjakan dan apa yang a'immah arba'ah tetapkan itu disebut apa? Simpelnya, saya ambil zubdahnya dari sini. Disebut sunnah. Bitarikis sunnah, disebut sunnah. Kalau ini kan misalnya internal ulama Syafi'iyah, bukan Imam Syafi'iyah. Tapi internal ulama Syafi'iyahnya contoh berbeda dalam mendapat satu kasus misalnya dalam masalah haid gitu kan, antara Imam Nawawi dan sebagainya. Itu gimana? Kalau ikhtilaf. Nanti ada di ini. Semua yang menjadi di dalamnya ada ijtihad. Ijtihad nanti ada diterangkan sama Syekh. Jawabannya nanti ya, simpan ya soalnya. Ada. Okay. Dan kalau kata-kata sunnah bid'ah di sini di semua hal ya, maksudnya di akidah fikih di semua hal, bukan yang kayak bid'ah yang di akidah saja atau di fikih saja atau yang di apa atau betul, pertanyaan bagus juga. Dulu bid'ah itu yang paling jelas adalah bid'ah di dalam akidah. Makanya nanti bid'ahnya syar'iyah. Nanti ada pembahasannya, ada saya sebutkan. Intinya simpelnya adalah di semua. Yang namanya bid'ah itu tidak di dalam akidah saja, tapi di semua, di fikih, di furu' juga ada akidah. Tapi itu secara umum ya. Tapi nanti disebut bid'ah sendiri itu bukan bid'ah semuanya dhalalah. Kalau bid'ah nanti di dalam akidah itu jelas dhalalah. Tapi nanti bid'ah di dalam fikih disebut bid'ah, tetapi bukan bid'ah dhalalah, terutama yang di situ ada masalah ijtihad nanti dibahas. Hasanah saya. Ada hasanah, ada sayyi'ah. Tapi itu yang penting, karena sekarang kayak pokoknya semua hal tuh bid'ah aja gitu kan, mau fikih mau apa ada nanti dibahas. Makanya kita kan akan membahas ini. Kita sedikit-sedikit tapi kita pahami benar-benar apa, sehingga kita tidak mudah untuk membid'ahkan orang dalam tanda kutip bid'ah yang dhalalah ya. Soalnya memang kadang-kadang orang di dalam pikirannya, jangan kan orang secara umum nggak tahu padahal bid'ah macam-macam. Tapi di dalam pikiran orang ketika dibid'ahkan ya
berarti dia kayak seakan-akan sudah dolal saja. Seakan-akan bid'ah itu semuanya ya udah dolal. Padahal di sini nanti kita belajar, oh ternyata ada bid'ah itu nggak semuanya dolal. Macam-macam para ulama membagi, mengklasifikasikan, bahkan nanti ada pembagian bid'ah. Ada bid'ah idhofiyah, bid'ah hakikiyah, apa itu maksudnya ini dan sebagainya banyak sekali. Hadratus Syekh ini makanya membuat risalah ini ada pembagi, tapi nanti tafsirnya atau definisi dari per setiap bid'ah itu juga kurang, makanya nanti insya Allah kita merujuk ke kitab-kitab yang lain. Dan hati-hati salah memahami ini, karena nanti kalian balik ke internet, kalian buka di sini saya nggak menyebutkan nih arti, misalkan nanti disebutkan bid'ah idhofiyah, simpel banget udah bid'ah idhofiyah tudhaf, nggak paham, nyari internet jebret keluar, wah yang pertama kali keluar punyanya Albani. Nanti kalian dikasih pemahaman salah mengenai bid'ah idhofiyah. Nanti makanya saya bawa buku ini buku lama kita, namanya Al-Ittisam, Imam Al-Lakhmi Al-Gharnati Al-Maliki li Abi Ishaq Asy-Syatibi. Imam Syatibi. Beliau menerangkan idhofiyah yang dimaksud apa. Bagus, tetapi kalau kalian masuk internet, Albani idhofiyahnya nggak bisi. Maka hati-hati ketika merujuk kepada internet, terutama mungkin ya buka aja coba di sini buka bid'ah idhofiyah misalnya, kacau ya, merujuk kepada di YouTube keluarnya Yufid TV, udah selesai. Buat apa kita ini ngaji jauh-jauh gitu, ya sudah di Indonesia aja. Ya, kita lanjut ya. Makanya tadi saya mana tadi bitarik ke sunnah. Fama khalafaha bi kulli wajhin fala ibratalah. Fala ibrata bihi. Khalafaha bi kulli wajhin, khalafa as-sunnah bi kulli wajhin fala ibrata. Ya ini sunnah di sini bukan sunnah maksudnya hadis ya. Apa tadi sunnah? Yang di mizan kedua. Sunnatul a'immah wa salafil ummah. Mafhum? Barang siapa yang khalafaha bi kulli wajhin, benar-benar misalkan sahabat melakukan A, ini ada hal yang baru bertentangan dengan apa yang dikerjakan oleh sahabat itu, gimana? Apa hukumnya? Bid'ah. Nah, fama khalafa bi kulli wajhin fala ibrata bih, maka tidak dianggap sunnah, ibrata bih. Wa ma wafaqa usulahum fahuwa haq. Tapi kalau sesuai dengan usulahum, manhum usulu as-sahaba wa tabi'in wa tabi'in wal a'immal arba'ah fahuwa haqqun. Wa in ikhtalafu fihi far'an wa aslan. Nah, sekarang nih, in ikhtalafu, kalau merekanya sendiri nih, para sahabat tabi'in salaful ummah itu atau a'imah arba'ahnya sendiri ikhtalafu fihi far'an wa aslan, secara farad dan salah merekanya berikhtilaf. Artinya gimana? Ada sahabat misalkan ini melakukan, yang sahabat yang lain kebalikan, menentang misalnya. Nah, ini fakullun yatba'u aw yattabi'u aslahu wa dalilahu. Milih, mau milih aslahu wa dalilahu, silakan. Ya kan? Titik itu kok itu ini ya. Di dua-duanya benar. Selama ada ininya, maksudnya ada tadi salaful ummahnya, ada yang diikutin. Waqad waqa'a min qawaidihim anna ma'amila bihi salaf wa tabi'ahum al-khalaf la yasihu an yakuna bid'atan wala madmumah. Sekarang salafnya mengerjakan, diikutin khalaf, sudah selesai. Kalau kayak gini nggak boleh ada yang menentang, artinya sudah pasti sunnah. Mafhum? Gitu enggak? Tadi yang belum la yasihu an yakuna bid'atan, maka nggak bisa bid'ah. Salaf mengerjakan, khalaf mengikuti, udah bukan bid'ah. Wala madmuman, dan bukan bid'ah yang jelek juga. Wa matarakuhu bi kulli wajhin wadihin la yasihu an yakuna sunnatan wala mahmudan. Kebalikan. Sudah jelas-jelas yang itu meninggalkan, khalafnya juga meninggalkan, ya sudah. Berarti dia
Bid'ah. Nggak bisa jadi sunnah atau bahkan sunnah yang baik, nggak bisa. Wa ma asbatu aslahu wa lam yarid anhu fi'luhu. Nah, sekarang nih. Hah? Asalnya ada. Artinya Al-Qur'an sama sunnahnya misalkan bisa diambil dari Al-Qur'an dan sunnah sebagai dalilnya ada. Tetapi tidak dilakukan oleh mereka. Tidak dilakukan oleh salaful ummah, tidak dilakukan oleh a'imah al-arba'ah. Gimana? Di sini Imam Malik sama Imam Syafi'i sendiri berbeda pendapat. Kata Imam Malik apa? Faqala bid'ah. Bid'ah kalau tidak dilakukan oleh sahabat, kata Imam Malik, bid'ah. Walaupun ada dalilnya tidak, Imam Malik agak sedikit. Tapi bid'ah di sini juga bentar dulu, bukan bid'ah yang dolalah ya, bukan bid'ah dolalah. Oke. Tapi apa bilang li'annahum lam yatrukuhu illa li amrin indahum fi. Karena umat-umat terdahulu meninggalkannya itu, ketika meninggalkan sesuatu pasti karena ada sesuatu yang tidak baik. Itu menurut Imam Malik. Maka kalau yang melakukan apa-apa yang ditinggalkan umat terdahulu itu bid'ah. Dalilnya Imam Malik apa? Coba pernah? Karena apa yang ditinggalkan oleh umat-umat terdahulu, kata Imam Malik, itu pasti ada sesuatu yang tidak baik menurut mereka. Kalau bahasa Jawanya itu pati-pati ditinggal gitu mesti pasti ada sesuatu nih. Nah, pati-pati itu apa ya? Ada orang Jawa nggak di sini? Anguna. Apa kan? Beda Jawanya toh. Aduh, salah. Pati-pati. Kok tiba-tiba terbesit, saya itu sudah lama nggak pakai bahasa Jawa, kadang-kadang lupa juga Jawa. Tapi kadang-kadang ada mustalah-mustalah itu yang masih ngelekat itu muncul bos. Pati-pati. Ya, kenapa mereka mereka meninggalin itu biasanya ada sesuatu yang gitu ya. Hukum ya. Tapi kata Imam Syafi'i apa? Laisa bid'atin wa in lam ya'mal bihi salaf, walaupun tidak dilakukan oleh salaf. Li'anna tarkahum lil 'amali bihi qad yakunu li'udrin qama bihim fil waqt. Karena mereka bisa jadi meninggalkan itu, kata Imam Syafi'i ini ya. Orang-orang dulu bisa jadi meninggalkan itu karena apa? Ada sesuatu, ada udzur. Berarti udur saat itu saja. Iya. Kayaknya kita kelamaan, kita kemarin sudah bahas itu. Langsung aja ke mizan tsalits. Mizanus salis, mizanut tamyiz bi syawahidil ahkam. Tadi mizan awalnya tadi Al-Qur'an Sunnah. Mizan keduanya salaful ummah. Gampang kan? Salaful ummah atau qawaidul a'immah. Benar enggak? Nah, mizan ketiganya langsung ke syawahidul ahkam. Apa itu syawahidul ahkam? Itu disebutkan ada wajib, nadab, haram, makruh, sudah ada hukumnya semuanya. Nah, sesuatu yang tidak ada hukumnya itu bid'ah. Selesai kan? Ya artinya tidak terhukumi. Sama tidak, misalkan contoh apa contohnya? Sholat taraweh, hukumnya apa? Sunnah. Berarti dia sunnah, berarti bukan bid'ah. Simpel kan? Kan sudah ada hukumnya. Iya. Itu loh, hukum itu menunjukkan. Kalau misalkan minum khamr, bid'ah bukan? Bukan bid'ah, itu namanya maksiyah, walaysa bid'ah. Nanti ada pembahasannya. Karena sudah ada hukumnya. Yang tidak tercakup oleh 5 hukum, bid'ah. Simpel kan? Syawahidnya itu adalah syawahidul ahkam. Mana syawahid? Jam'un minasyahid. Mana syahid? Kemarin kita hasan dalil. Hujjah, syahidun, dalilun, hujjatun. Ada nafsul makna takriban. Itu berarti masuk segala sesuatu yang baru kan belum ada hukumnya misalnya. Ya makanya nanti ini salah satu timbangannya. Nah, kita lihat di Al-Qur'an sini nggak ada. Kemudian di di salaful ummah nggak ada, hukumnya juga nggak ada. Sekarang pertanyaannya, kadang-kadang hukum itu kan muncul dari ijtihad kan, ya. Kayak sholat malam tahun baru
salat sunnah malam, salat ulang tahun baru apa ada gitu. Ada misalkan. Apa ada sholat sunnah malam tahun baru? Ada yang pernah ngerjain kayak gitu kan di masjid, daripada tahun baru apa Tahun baru. petasan kayak Petasan. gitu ada sholat gitu, padahal katanya nggak ada hukumnya gitu. Ya nanti kita akan banyak membaginya. Itu setelah contoh yang macam Tapi ini. pertanyaan dulu mungkin. Oke. Kalau tadi tidak berbeda dengan nas Quran hadis, Hmm. keduanya tidak juga apa namanya berbeda dengan qawaid a'immah ini. Salaful ummah juga. Salaful ummah. Tapi nanti bedanya di sini tuh kan ada namanya hukum itu zahir sama ini yang zahir sama apa batin. Hisib. Hisinya. Nah, Ini loh maksudnya zahiruna sama ada kayak yang apa sih sifat ada zahir nas. tersurat sama tersirat Tersirat. kayak gitu. Berarti ada. Kalau misalkan sebenarnya gini, kata-kata zahir di dalam usul fiqh itu kalau kita ngelihat ada di usul fiqh itu ada nas. An-nas huwa alladhi la yahtamilu illa ma'nan wahidan. Itu nas. Kalau lafdzun zahirun itu sebenarnya lafdzun alladhi yahtamilu ila ma'nayain. Nah, kalau misalkan ingin mengatakan makna baru ada makna zahir, ada makna akhar, majaz. Kalau kita kata-kata makna zahir itu adalah zahirah al-lughawiyah. Apa makna zahir? Nah, ini nggak apa-apa nih saya masuk. Ditambah kayak gini nggak apa-apa. Mau diterangin dikit. Zahir al-lughawiyah itu adalah makna zahir itu adalah al-makna alladhi apa? Yatabadaru li awwali marratin fil adhan. Limadha? Li'anna hadzal ma'na wudi'a li awwali marratin fil lughah bidzalikal ma'na. Misal ini jangan ini. Misal asad itu apa? Itu memang lafdu asad itu pertama kali diletakkan oleh orang Arab ketika pertama kali orang Arab ingin membuat bahasanya. Belum ada bahasa, baru mau muncul di bahasa. Diletakkan itu artinya diciptakanlah lafaz asad. Ini untuk makna apa? Makna yang pertama kali. Hayawanun muftaris, sebuah hewan yang buas itu, yang ada rambutnya itu. Dalam benak kita semuanya tergambarkan kan singa kan? Hayawan muftaris itu, hewan yang buas itu. Nah, kata-kata asad itu maknanya adalah itu. Fa hayawanun muftaris huwa ma'nan zahir. Mafhum? Wa ma'nan atsani, kan tadi makna yang kedua kalau lawan daripada zahir adalah ma'nan majaziyun. Ma'nan majazi. Mithalu dzalik, ra'aitu asadan amami. Masyaallah. Man aksud? La. Man al-an mas muka aja. Gibran. Aksudu Gibran. Ana aksudu min kalimati min lafzi asad huwa Gibran. Walaysa hayawan muftaris. Tapi ketika yang pertama jujurnya ketika ra'aitu asad dan amami, pas kalian nyari mana nih singanya, nggak ada kan? Nggak ada singa, perasaan nggak ada apa sih, nggak ada hewan yang ini. Tapi saya benar-benar ngeliatnya si Gibran. Maksudnya Gibran. Di mana? Di anak Gibran andu syaja'ah misla asad. Masya Allah. Matalan. Itu namanya makna majazi. Fa lafdun wahid yahtamilu ila ma'anin katsira. Hada lafdh yusama lafdun zahir di dalam ilmu usul fiqh. Tapi kalau maknan hakiki atau maknan zahir wa maknan majazi. Hakiki yani haqiqah lughawiyah. Zahir yani alladhi yadhhar fi dhihnika li awwali maratin. Li'annahu wudi'a li awwali maratin hadha lafadz lidzalikal ma'na. Mudah-mudahan bisa dipahami. Tadi pertanyaan kok jadi ke situ ya? Kita bahas apa tadi? Simpel, balik lagi ke 3 mizan sebelum pembagian daripada bid'ah. Nah, oke. Mizannya tadi simpelnya yang pertama Al-Quran Sunnah,
salaful ummah, kemudian apa lagi? Syawaidul ahkam, kemudian yang ketiga? Itu yang ketiga. Yang ketiga dari syawaidul ahkam. Yang kedua berarti salaful ummah dan qawaidul ahkam. Khalas, walah. Al-an aqsamuha thalathatun. Langsung aja ya. Al-awwal al-bid'ah as-sarihah. Syuf, huna lafdul bid'ah. Al-bid'ah as-sarihah. Al-bid'ah jam'un min al-bid'ati. Al-bid'ah. Oh ya, nanti insyaallah ini kurang ini ya, kurang kurang ada space kayak gitu. Jadi bacanya agak-agak ini. Nanti insyaallah saya harokatin, saya bikin ini buat dibagi teman-teman. Dan enaknya bagian Ustaz tadi, enaknya ini Ustaz dibagikan kertas itu Ustaz, biar coret-coret jadi. Nah, kalau ataupun nggak kitab, toh ini tipis Ustaz. Ada lah yang udah minta aja. Ya, nanti setelah ini di printin supaya teman-teman tuh bisa coret-coret di itu bagus. Nanti daripada di ini, kecuali kalau teknologinya HP-nya yang Samsung S2 Galaxy S2 Tigra yang ada itunya baru bisa coret-coret. Kita nyoret-coretnya pakai jari ya, beda. Coret-coret lagi kan, susah juga. Punya Xiaomi. Aduh, coret-coret pakai pulpen yang ada sininya ada tinta. Ganti deh. Ya, gitu ya. Nyambung lagi tuh kemana-mana tadi. Bid'ah as-sarihah. Ya, sekarang adalah aksamul. Yang pertama adalah al-bid'ah as-sarihah. Ma huwa al-bid'ah as-sarihah? Syekh Hadratus Syekh qal wa hiya ma'uth bitat min ghairi aslin syar'iyyin fi muqabalati ma thabata syar'an min wajibin aw sunnatin aw mandubin aw ghairihi. Jelas. Berarti yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, dan apalagi fi muqabalati ma thabata syar'an. Muqabalah itu apa? Bertentangan, berhadapan dengan apa yang sudah jelas secara syariat itu wajib. Dia bertentangan dengan wajib, atau sunnah atau mandub. Dia bertentangan dengan mandub, maka dia bid'ah. Bid'ah sarihah. Maksudnya ini syariat udah berarti wajib tapi dia bilang ini haram misalnya. Aywa masalah. Nah, misalnya man qala dari kan ini qaul ini bid'ah. Ini sesuatu hal yang baru. Betul. Contohnya itu misalnya boleh. Fa amatat sunnatan wa abtalat haqqan. Mematikan, amata yumitu sunnatan au abtalat haqqan. Wa hadhihi syarrul bid'ah. Dan inilah yang syarr. Syarr itu di sini ismu tafdil. Alisa tadi. Khairul a'mal. Ini syarrul bid'ah. Bid'ah yang paling jelek, yang paling buruk. Wa in kana laha alfu mustanadin minal usuli awil furu'i fala ibrata bihi. Di sini wa in kana la, seakan-akan dia punya 1000 mustanad, 1000 sandaran dari usul ataupun furu' fala ibrata bihi. Tapi kalau buat saya ya selama itu bid'ah pasti nggak punya sandaran. Kalau ataupun sandaran itu sandaran yang dibuat-buat, apa akhirnya jadinya tadi? Hasan syubhat. Mafhum? Mafhum? Bid'ah sarihah gampang banget. Yang kedua bid'ah idhafiyah. Nah ini al-bid'ah al-idhafiyah. Wa hiya allati tudhafu li amrin law salima minha lam tasihhul munaza'atu fi kaunihi sunnatan aw ghairu bid'atin bila khilafin aw ala khilafi mimma taqaddama. Ma huwa bid'ah idhafiyah? Tudhafu li amrin law salima minha. Kalau al-amr ini suatu hal yang baru ini salima minha lam tasihhu al-munaza'atu fi kaunihi sunnatan, maka tidak boleh lagi jadi gini. Misalkan saya menisbatkan hal ini bid'ah. Ya kan? Tapi kalau misalkan dia tidak bid'ah, ternyata salima minal bid'ah, ada sesuatu hal lagi yang salima minal bid'ah, maka tidak boleh
ditentang lagi kalau itu adalah sunnah. Au ghairu bid'atin. Bila khilafin au ala khilafin mimma taqaddama. Paham enggak teman-teman di sini? Karena sangat simpel. Bid'ah idhofiyah menurut Syekh Mbah Hashim. Makanya akhirnya saya merujuk kepada kitab kita. Makanya jangan internet. Kalau internet nanti simpelnya gini. Bid'ah idhofiyah di sini aja lah ya. Kita ngikutin Imam Syatibi aja. Bid'ah idhofiyah allati laha ibatan. Ihdahuma laha minal adillah muta'alliq fala takunu min tilkal jihah bid'ah wal ukhra laisa laha muta'allaq illa mithlu malil bid'ah al hakikiyah. Jadi ini bid'ah idhofiyah itu adalah bid'ah yang punya dua sisi. Sisi yang pertama dia bisa diambilkan dari dalilnya ada, tetapi sebenarnya dia tetap hal yang baru. Contoh biar gampang. Zikir berjamaah. Ya kan? Zikir berjamaah. Zikirnya ada dalilnya nih. Kita disuruh berzikir. Tapi berjamaahnya itu sesuatu hal yang baru. Belum pernah ada dan belum pernah dilakukan oleh salatul ummah. Satu sisi dia ada dalilnya, satu sisi dia ada sisi barunya. Maka di sini bid'ah idhofiyah. Jadi yudhafu itu. Yudhafu ila amrin, bid'ah yang dimasukkan ke apa? Yang dinisbatkan kepada sesuatu karena itu, karena punya dua sisi tadi. Mafhum? Tapi tetap namanya bid'ah. Namanya bid'ah. Tapi bisa diambil, Bang. Naam. Tapi itu bid'ahnya masih bisa diterapkan gitu atau? Nah, sekarang gini. Itu tadi idhofiyah. Idhofiyah pun ada dua. Kalau memang yang tadi kan misalkan zikirnya itu diambilkan dalilnya ada. Ya. Terus yang barunya tadi nggak ada dalilnya. Tapi ada lagi bid'ah idhofiyah, nggak semua bid'ah idhofiyah itu bagus. Ada bid'ah idhofiyah yang dalilnya ada. Yang satu sisi nggak ada dalilnya kan, barunya. Tapi yang satu sisinya lagi dia bukan dalil, dia syubhat. Paham nggak? Kalau tadi zikir kan jelas dalil. Iya. Nah, tapi yang ada sesuatu yang dia baru dan satu sisinya lagi syubhat, itu juga disebut dengan bid'ah idhofiyah. Jadi ini makanya ini kan kalau di kitabnya Syekh kayak gini kita kurang paham. Padahal di sini penjabarannya banyak sekali. Ini ada berapa? Cuman membahas bid'ah idhofiyah. Bid'ah idhofiyah kita bisa merujuk kepada kitabnya, keren sekali. Judulnya satu buku, judulnya Al-Bid'ah Al-Idhofiyah. Pembahasannya terlalu panjang. Contohnya tadi bid'ah idhofiyah yang ini contoh yang mana nih? Yang ini ya. Contohnya simple guys. Puasa mutih. Misalkan ya, mungkin wah nih. Kalau menurut saya kayak gitu. Puasa mutih itu kan puasa tapi apa namanya? Makanya nasi putih toh ini dan sebagainya. Puasanya ada dalilnya enggak? Ada. Tapi ini dalil apa enggak nih? Karena puasa yang menjadi dalil itu ya puasa yang kita ketahui. Ya nggak harus mutih. Ya apa puasanya apa namanya 20 kadang-kadang bukan soal puasa mutih plus 24 jam gitu loh. Kan ada tuh yang 24 jam puasanya nggak ini. Ya. Dia puasanya seakan-akan puasanya itu ngambil dalil. Tapi apakah dalil itu? Enggak, puasanya kalau bisa menjadi dalil ya puasa yang kita tahu. Benar nggak? Enggak 24 jam ya dari matahari terbit kita sudah mulai nggak makan, nanti ketika terbenam kita makan. Itu yang dalilnya seperti itu yang di dalam sunnah, benar nggak? Tapi dia seakan-akan mengambil disamakan dengan puasa yang itu ada, katanya ada.
Enggak. Itu syubha namanya itu kalau dalil. Menjadikan dalil yang tidak pada tempatnya kan. Contoh misalkan. Nah itu namanya bisa disebut idhofiyah juga karena dia tetap masih ada sisinya walaupun syubha. Ada sisi untuk lari kepada dalil walaupun bukan dalil ya. Dan tidak dan apa namanya? Hasilnya itu tidak bertentangan dengan sunnah lah. Kalau yang syarrul bid'ah tadi kan bertentangan banget. Misalkan mengatakan ini halal, ini haram, itu jelas kan. Ya kan? Yang haram dikatakan halal, yang wajib dikatakan tidak wajib, itu kan jelas. Kalau ini enggak. Itu mungkin contohnya seperti itu. Dan kita enggak meluas kepada bid'ah idhofiyah karena pembahasan masih banyak. Kalau yang mau mendalami lagi seperti nanti saya kirim, saya punya kitabnya Al-Bid'ah Al-Idhofiyah, satu buku karangan ini imam baru luar biasa yang dari Yaman, namanya Dr. Saif Ali lupa saya lakopnya, saya bentar. Nanti saya kirim di grup lah, judulnya Al-Bid'ah Al-Idhofiyah, bagus ya, nanti saya kirim di grup insyaallah. Tapi boleh diamalkan. Ya tadi melihatnya bid'ah idhofiyahnya yang mana? Kalau bid'ah idhofiyah yang jamaah tadi kan benar, nggak masalah. Dikir berjamaah tadi. Saya dari sisi dalilnya, ada dalilnya itu ya benar. Dia Iya. sunnah ya, masuk sunnah. Dia masuknya tetap bid'ah. Kalau untuk yang ininya, yang apa disebutnya sini bid'ah idhofiyah. Karena ada sisi sunnahnya, ada sisi Barunya. Walaupun tetap benar. Bisa pakai yang al-adatul muhkamah. Hah? Pakai kaidah al-adatul muhkamah. Bisa nggak? Itu nanti larinya, iya, walaupun al-ada muhkamah itu artinya membolehkan. Al-ada muhkamah itu kan membolehkan dari sisi karena adat. Iya. Tetapi adat al-ada muhkamah itu ada tuh bukan adat salah, bukan kan, itu adat di penduduk situ, penduduk sekitar itu. Tapi yang di kaidah lainnya kan disebutkan adalah asab itu apa? Kasabit bisyar'iyah itu loh. Nah, seakan-akan seperti syariat itu Kasabit beberapa. bisyar'iyah. Iya, ya bisa ditarik dalilnya dari situ. Iya. Iya kan, ala ada mukamah. Tetapi satu sisi lagi, misalkan contohnya tadi di kerjamaah berarti sudah ada gitu. Ada. Iya. Nah, berarti tetapi pertanyaannya pertanyaan itu kan tetap al-adil al-mukhtalafiyah. Iya. Sedangkan kita kan sekarang ngambilnya, kita tariknya dari Iya. Quran Sunnah. Quran Sunnah. Ya. Jadi kembali kepada Quran Sunnahnya ada, tapi dari segi zikirnya, tapi segi jamaahnya bid'ah. Tapi sekali lagi, kata-kata bid'ah kan tadi ini bid'ah idhofiyah yang hasanah. Nanti ada bid'ah sayyi'ah. Ini sebenarnya semuanya istilah ulama ya. Disebut bid'ah idhofiyah, bid'ah hakikiyah. Ini istilah ulama yang menyebar. Maka kita sebagai thalabatul ilm ini aja oke aja. Ya. Tapi kalau orang-orang awam tidak perlu harus tahu ini semuanya. Mereka simpelnya ketika ini kan juga untuk menjawab biasanya tuduhan-tuduhan. Kita nanti insya Allah kedepannya ketika sudah di masyarakat kita ini bisa menjawab. Dituduh misalkan sama orang Wahabi, itu ditanya gimana nih Ustadzah, misalkan Ustadzah Khafifah katanya bid'ah nih. Ustadzah Khafifah bilang, iya Bu, nggak apa-apa, bid'ahnya itu bid'ah hasanah gitu. Jawabnya kan gitu kalau orang. Jadi nggak semua bid'ah itu dhalalah Bu. Simpel-simpel aja, karena kita tahu ilmunya. Nanti kalau nggak bilang, siapa bilang bid'ah? Iya ini. Nanti perang dalil kelamaan. Ya, orang-orang awam kan kayak gitu. Kan kita tahu. Ini juga istilah ulama juga, tidak hasanah. Ala kuliah. Nuasil ya. Athalis al-bid'ah al-khilafiyah. Nah ini. Wa hiya al-mabniyah ala aslain yatajadabuha kullun minhuma. Faman qala bihadza qala bid'ah wa man qala bi muqabilihi qala sunnah. Kama taqaddama fi darbil idarah wa dzikril jamaah. Ini dzikril jamaah malah bukan idhofiyah. Dia masuknya ke khilafiyah. Ada yang memasukkan, ini beliau memasukkannya ke situ. Kenapa kayak gitu?
karena masih masalah khilafiyah. Bahkan kenapa disebut khilafiyah? Karena ada yang mengatakan itu sunnah bahkan bukan bid'ah. Nah, jadi sebenarnya kalau saya lihat bid'ah khilafiyah itu benar, al bid'ah khilafiyah itu lebih ringan daripada idhofiyah. Lebih ringan. Kenapa? Karena masih ada yang menganggap itu bahkan sunnah ya, Ustaz. Benar nggak? Kalau tadi bid'ah yang idhofiyah kan jelas bid'ah. Karena walaupun ada asalnya tapi tetap aja dia baru. Hal yang baru. Tapi kalau ini walaupun hal yang baru, ada yang mengatakan sunnah. Dari sisi mana ya? Kenapa dia bersunnah tadi? Ayo. Ada dalilnya. Dalilnya apa? Yang itu. Sama dengan Quran hadis bisa diambil, berarti itu sudah diambil sunnah dan tidak dianggap kalau tokoh itu baru karena dianggap dia mabniya ala asli. enggak. Pernah kita belajar sebelum kita pembahasan bid'ah apa itu sunnah? Ada yang ingat sunnah enggak? Ayo dong. Simple, sunnah adalah selain kauli, fi'li, Hah? kauli, fi'li, takriri. Nah, enggak yang di sini, yang di buku ini. Nah, simpelnya oke lah biar cepat. Sunnah adalah yang diulang-ulang sama Rasul, sama Nabi dan ulama. Benar nggak? Nah, kalau ini juga sih kan, kalau kita lihat ke sejarah tasawuf ya, tarekat gitu. Mereka kan zikir berjamaah dalam halaqah. Artinya kan bisa masuk ke, kalau abad kelima itu kan ke kholaf juga. Ke kholaf? Iya, kholaf artinya zikir berjamaah. Zikir Itu sudah ada sejak dulu kalau kita lihat dalilnya. Betul. Secara konteks sejarah. Betul ya. Berarti khalaf. Tapi tadi kalau kita melihat definisi dari bid'ah, nggak ada khalaf. Kalau ataupun ada khalaf ngikutin salaf, harus ada salafnya dulu. Ya kan? Berarti yang disebutkan sunnah adalah yang dilakukan oleh Rasulullah, diulang-ulangi Rasulullah. Kalau menurut ini, dan juga diulang-ulangi para ulama. Sebenarnya ulama di sini kalau di buku ini nggak menyebutkan ulama salaf saja. Ulama khalaf pun selama diulang-ulangi itu menjadi sunnah. Maka ada yang menganggap ini sunnah dari segi itu. Maka dia masuknya khilafiyah. Kenapa khilafiyah bid'ah? Kalau misalkan bid'ah juga bid'ah khilafiyah. Kenapa bid'ah khilafiyah? Karena tergantung kamu mau melihatnya mana. Saya mau melihatnya itu sunnah kok. Kalau saya dengan pemahaman saya sekarang ini, bid'ah khilafiyah yusawi atau sama dengan sunnah. Bisa. Karena ada yang menganggap itu sunnah, ada yang menganggap bid'ah. Benar nggak? Di situ masih khilafiyah. Mana khilafiyah? Yakhtalifu fiha al-ulama. Kaunuha ala kauniha bid'atan au sunnatan. Mafhum? Darbul idarah itu apa? Ini juga saya pusing sekali nih. Lama saya mencari darbul idarah. Ketemunya itu kalau kita melihat dari kata-kata darbun minal dhurub bimana naw'un minal anwa'. Darb. Karena saya mencoba mentasawuf dalam internet, dalam kitab-kitab ini juga ini susah. Nah, kalau kata-kata idarah kalau kalian tahu apa? Sekarang kantor. Idarah kantor apa namanya? Kantor administrasi kampus. Tapi enggak salah. Nah, nanti ada di kitab-kitab yang lama pun di ulama-ulama dulu menyebutkan namanya idaratul, misalkan Umar ibn al-Khattab itu idaratul azamat, maka disebut mudir. Daro yaduru, yudiru. Idarah dari kata adaro yudiru sama. Idarah min kalimati adaro yudiru. Mana adaro yudiru? Naj'aluhu nahnu nudiru syai' berarti naj'aluhu yadur. Kan gitu kan? Nah, tadi adaro yudiru itu jadi sama, bisa dimaknai pengelolaan. Sistem pengelolaan, macam-macam sistem pengelolaan itu kalau di sini bisa bid'ah dong, bisa suatu hal yang baru. Nah, contohnya adalah Sayyidina Umar
radhiyallahu anhu ketika menghadapi masa paceklik waktu itu. Nah, maka di situ adalah idarahnya, bagaimana mengelola hukum-hukum ketika itu beda semuanya. Bahkan orang yang mencuri aja tidak dipotong tangan. Banyak sekali. Terus apalagi dulu, beliau sendiri memberikan contoh untuk makannya ketika itu langsung makan apa itu, makan pokoknya ada tuh, saya baca banyak sekali. Itu contoh judulnya itu adalah apa tadi, idaratul azamat, kaifa yudiru Sayyidina Umar al-azmah. Al-azmah itu krisis. Nah kalau sini darbul idarah mungkin wallahu a'lam, saya belum ketemu secara detail, sudah lama lagi. Darbul idarah di sini adalah macam-macam pengelolaan dari zaman dulu sampai sekarang itu akan berbeda-beda sesuai dengan zamannya, maka menjadi suatu hal yang baru. Mungkin sekarang ada idarah atau pengelolaan ya, dalam apapun itu ya, yang baru, yang dulu tidak pernah ada. Dalam istilah ini, dalam itu satu ya, saya menemukan yang kedua, kebetulan saya belajar fikih muamalat, nanti ada namanya di situ al-idarah. Al-idarah juga sama, artinya tadi ya, pengelolaan, misalkan nanti ada mudharabah, ada apa, itu kan dulu ukut itu kan ada juga, sudah ada zamannya Rasulullah. Tetapi nanti ada akad-akad ya, kalau yang baru, yang belum pernah ada. Nah itu masuknya kepada idarah juga. Maka kalau idarah bermakna satu tadi idarah pengelolaan, yang kedua bermakna al-uqud. Tapi kelihatannya wa'alam hadratus syekh ini lebih kepada idarah ini, darbul idarah ini akad-akad baru itu. Mungkin ya. IMBT. Apa itu contohnya? Al-Muntahiyah bitamlik. Misalnya al-ijarah al-muntahiyah bitamlik. Itu baru nggak? Baru itu. Nggak ada zaman dulu. Ada, termasuk salam. Salam? Salam kan dulu kan nggak ada. Tapi kata-kata salam ada. Bayu salam itu kan. Baik, salam. Nah, itu dalam bentuk fikih qadimah. Oh, ini kasus yang sekarang seperti jual beli online. Nah, itu berarti hal nulhiquhu bi bai'i salam amla guna ikhtilaf. Alih sekalian ini karena baru. Jual beli online baru lah. Ya. Kita kan Dulu nggak pernah, belum ada online. Enggak ya. Itu contohnya. Nah, ala kulli hal. Kok kita lama juga ini? lebar. Oke. Wahia al-mabniyah ala aslain yatajadabuha kullun minhuma. Ya. Yang dibangun di atas dua asal. Apa aslain di sini? Ada dua dalil dari Quran ataupun sunnah, ya kan? Yatajadabuha kullun minhuma. Saling bertentangan, saling mengambil yatajadab itu, yang satu mengambil ini, yang apa ngikutnya dalil ini, yang itu ngomongnya ikut dalil ini, dan dua-duanya bertentangan. Faman qala bihada qala bid'ah, wa man qala bi muqabilihi qala sunnah, kama taqaddama fi darbil idarah wa dzikri jamaah. Wa qala al-'allama Muhammad Waliyuddin Asy-Syibd, apa itu? Asy-Syibthiri, gitu ya. Syibthiri, nah, fi syarhil arba'in an-nawawiyah ala qawlihi sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha hadathan aw awa muhdathan fa alaihi la'natullah wa dakhala fil hadithil uqud al-fasidah. Nah, di sini kan dakhala fil uqud fil hadis al-uqud al-fasidah. Masuk ke dalam makna daripada alaihi la'natullah ini adalah ada uqud fasidah, akad-akad yang fasid, yang salah, yang enggak benar, yang rusak. Wal hukmu ma'al jahl wal jur. Ma mana hukmu ma'al jahl? Menghukumi dengan tanpa ilmu. Menghukumi apa aja tanpa ilmu kan ma'al jahl. Wal jur, ma mana jur? Al jur bermakna zulmu. Al jur wa zulmu, zalim, kezaliman itu jur. Wa nahwu dzalika mimma la yuwafiqu syar'a. Kharaja anhu ma la yakhruju an dalil syar'i kal masail al-ijtihadiyyah allati laisa bainaha wa baina adillatiha rabitun illa dhannul mujtahid. Nah, ini yang tadi ditanyakan sama Ustaz Hadi, Ustaz Darmastiadi. Apa? Ada masail ijtihadiyah yang mana tidak di antara masail perantara antara masalah ijtihadiyah ini sama dalil, antara permasalahan ini dengan dalil apa? Dhannul mujtahid. Maka disebut masalah ijtihadiyah. Seperti apa contohnya di sini?
kitabatul mushaf. Kitabatul mushaf, mushaf ini dibukukan. Ada nggak sunnahnya, perintah di dalam hadis? Ada nggak Qurannya? Nggak ada. Tapi kok bisa dibukukan jadi buku? Nah ini salah satu ijtihad. Ijtihad siapa? Sayyidina siapa? Utsman ibn Affan. Umar Umar ibn Khattab menyarankan kepada Abu Bakar. menyarankan kepada Abu Bakar. mutaakkid? Iya. Mutaakkid. La. Kitabatul mushaf, ha? Mushaf. Kitabatul mushaf. Nah, sahih. Kitabatul mushaf hal huwa aslan fi zaman Sayyidina Sayyidina Abi Bakar atau hatta di zaman Al-Habib sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Al-Habib. Tadwin, mal farqu baina tadwin wal kitabah? Kalau kitabah menulis, kalau tadwin membukukan. At-tadwin membukukan. Kalau kitabah idan kitabatul mushaf huna min Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lakin azun ma yuqsadu kitabatul mushaf huna wa tadwin. Idza kan fi'lan idza kana kitabatul mushaf wa yuradu minhu wal kitabah ala al-jild مثلا kana hatta fi zaman al-habib mawjud. Lakin tadwinuhu wa mundu ahdi Sayyidina Abi Bakar. Thumma waqa'a jam'uhu fi mushafin wahida. Hunaka kitabatul mushaf. Al-mushaf bimana al-mushaf bil alif wal lam idza fi mata yakun al-mushaf. Al-mushaf. Mana al-mushaf? Idan al-mushaf al-Uthman dan Sayyidina Uthman ibn Affan. Wa laysa fi inda Sayyidina mafhum? Kitabatul mushaf. Yani ja'lu al-masahif kulluha ila mushafin wahid wa waqa'a tahriqu al-masahif, dibakar teman-teman, tahriq, harq, dibakar semuanya jadiin satu mushaf aja, dikumpulkan. Ketika itu disuruh menasakh ya, jadi 8 disebarkan di beberapa tempat, tapi menjadi satu mushaf, al-mushaf al-Uthman. Ini ijtihad lam yaqa fi zaman al-Habib sallallahu alaihi wasallam. Adullu hadzal ma'na kitabatul mushaf. Laisa kitabatul mushaf umuman alladhi wa kitabatul Quran. Mafhum? Sah wala? Tadwinul Quran mustadil mushaf. Tadwinul Quran waqa'a fi zaman al-Habib sallallahu alaihi wasallam. Atau kitabatul Quran naktubu al-Quran huwa fi zaman al-Habib. Lakin ka mushafin wa waqa'a kitabatuhu ka mushafin wahid wa fi zamani Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Wa hadha ma yusamma bi bid'ah. Bid'ah atau sunnah? Bid'ah atau sunnah? Hah? Bid'ah? Sunnah bid'atul khilafiyah. Kitabnya ada dari mushaf. Masuk khilafiyah kayak. Hah? Sunnah atau bid'ah? Min haitsu lughah bid'ah. Lakin min haitsu idza kana istilahan huwa sunnah. Lughatan bid'ah, na'am, li'annahu syai'un jadid lam yahad fi zaman al-Habib sallallahu alaihi wasallam. Hada lughatan, walakin istilahan tidak bertentangan. Kemudian fa'alahu wa kararahu fa'alahu salaful ummah. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin, al-khulafa'ir rasyidin. Hadzal habib alladhi yaqul. Idan laisa, kita sudah belajar juga kemarin sunnah, makna dari sunnah. Sunnah ada 3. Sunnah secara lughah, sunnah secara syara', wa sunnah secara ayo hilang semua ini. Hah? Urf. Aywa. Idan di sini kalau kita melihat alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, huna kitabatul mushaf yadkhul ila sunnah am bid'ah? Sunnah bima'na mana? Syara'an. Syara'an li'annahu mawjud fi sunnah, mawjud fil hadith. Mafhum?
Wa tahrirul madzahib. Mana tahrirul madzahib? Terjadinya sebuah madhab empat itu. Ada madhab Syafi'i, ada madhab Maliki, madhab Hambali, madhab satu lagi Hanafi. Itu ada nggak zaman Rasulullah? Bid'ah dong. Makanya orang-orang Wahabi itu getol sekali sekarang memerangi kita tuh. Apaan nih madhab ini? Nggak ada zaman Rasulullah. Maka mereka tuh la madhab. Madhab mereka itu la madhab. Nggak serius. Saya, ya Allah, saya mungkin kalian belum mendapati ya. Insya Allah semuanya nanti ke Mekah Madinah. Saya di Mekah teman-teman, di Burj apa namanya? Tower apa? Zamzam. Zamzam Tower yang di depan Ka'bah yang tinggi banget itu. Saya di situ tuh. Sorry. Lupa saya. Entah di Tower Zamzam, sebelahnya Tower Zamzam tuh Hotel Clinton. Hotel kok Clinton sih? Hotel apa? Hilton. Clinton. Hotel Hilton. Itu sebelahan. Udah ada yang pernah? Belum. Umroh. Belum pernah ada, insya Allah ya semuanya ya. Nggak apa, saya kasih cerita dikit biar nanti kesana biar tambah. Intinya di depan Ka'bah itu ini ada Zamzam Tower yang tinggi banget itu, sama satunya ini. Lupa saya tadi itu. Karena saya dulu tenaga musliman haji, saya kerjanya 60 hari jadi sektor khusus. Sektor khusus itu memang ditugaskan spesial di Masjidil Haram selama 60 hari. Nah makanya udah itu aja di situ aja. Saya ke itu di dua itu lupa pokoknya. Udah rame di situ, kumpul apa di sini ceramah Syekh Wahabi itu mengkritik habis-habisan tentang madhab 4 itu. Apa ini madhab? Saya sempat waktu itu bahasanya bagus. Kenapa kita umat Islam dipecah-pecah katanya? Ya kan? Kenapa harus ada Syafi'i? Kalau nggak ada Syafi'i kan kita lebih bisa menyatu. Sekarang kalau harus ini bertentangan dengan Syafi'i bertanya, kita umat telah dipecah-pecah. Wah kayaknya sudah luar biasa aja, ingin mempersatukan umat. Kita sudah terpecah-pecah teman-teman. Aduh, sedih kan kita? Ngapain loh? Apalagi saya sekarang Maliki, Anda Syafi'i kan? Aduh, kita udah beda. Gimana dong tuh? Ya, makanya mereka ketolak. Nah ini bid'ah nih, tahrirul madzhab ini bid'ah nih. Tapi kita jawab kan, apa di sini? Bid'ah yang harus. Wa kutubun nahwi wal hisab. Kitab-kitab nahwu dan hisab, matematika. Walida qasama Ibnu Abdissalam al-hawaditha. Al-hawadits jamak daripada hadis, sesuatu yang terjadi, kejadian. Ilal ahkam al-khamsah, kepada hukum 5. Faqala al-bid'atu fi'lu ma lam ya'had fi asri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wajibatun. Ada bid'ah, sesuatu yang baru tapi bisa disusulkan kepada 5 hukum. Ada yang hukumnya wajib. Nahwu wajib katanya. Wajibatun kata'allumin nahwi wa gharibil kitabi was sunnah mimma yatawaqqafu fahmu syari'ati alaih. Mana yatawaqqafu? Pemahaman syariat itu tidak bisa dipahami kecuali dengan nahwu. Nahwu suatu hal yang baru, maka belajar nahwu wajib. Tuh, bid'ah tapi wajib tuh. Ya, di sini loh. Itu bid'ah wajib, ada bid'ah wajib. Ya. Ada lagi wasunnah, mana tadi? Wa muharramah, ada muharramah. Kamadhabil qadariyah wal jabriyah wal mujassimah. Seperti madhab qadariyah, jabriyah wal mujassimah. Teman-teman yang baru paham ya 3 madhab ini ya. Ini apa madhab apa? Simpelnya madhab di dalam akidah. Maka disebut firaq Islamnya. Kenapa masih disebut firaq Islamnya? Kan dolal. Kita udah belajar loh di hisab pertama. Jangan dijawab ya, belum lagi cara. Kenapa? Karena masih Islam. Mereka kan kemarin sudah saya bagi tuh pertama kali. Apa? Ada keren tuh. Ada usul, ada usul. Itu penting itu teman-teman, harus paham kita. Ya. Makanya di sini masih disebut firaq Islamiyah.
Kenapa? Li'annahum muslimun mahma kanu dhalin. Mahma kanu mubtadi'in lakinnahum muslimun. Wa hum ummatu sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammad. Wa hum sayadkhuluna al-jannah idza matu ala Islam. Wa in kanu yamutuna ala bid'atihim lakinnahum muslimun. Sayadkhuluna an-nar in lam yatubu. Walakin fil akhir ba'da dukhulihim lin-nar sayadkhuluna al-jannah. Alaysa kadzalik? فسرت هذا في أول مرة. فهمتم عندما أتكلم على العربية الفصحى بطيئة مفهومة إن شاء الله. Sudah saya terangkan di hissa yang pertama, saya bagi itu usul. Karena nanti akan muter-muter, pahamnya saling berkaitan. Udah kelamaan aja. Dikit lagi dah nih. Karena apa? Muharramah tadi qadariyah. Qadariyah itu firqah yang mengatakan semuanya adalah takdir. Enggak. Apa itu ada yang simpel aja yang paling ma'ruf dari Qadariyah. Hah? Menafikan takdir. Artinya kayak gitu. Qadariyah itu lawannya Jabriyah. Iya, lawannya Jabriyah itu apa kira-kira? Kalau semua fi'il itu dari kasar. manusia. Sudah, simpelnya itu. Qadariyah apa teman-teman? Orang yang mengatakan bahwasanya apa yang kita lakukan itu adalah ciptaan kita. Ciptaan manusia. Fi'lu al-ibad, af'alul ibad makhluqatun. Udah itu. Itu simpelnya. Sekarang Jabriyah. Lawan kebalikannya. Kebalikannya. Tapi yang paling benang merahnya yang bisa yang paling ini yang paling beda antara kita dengan mereka. Karena kita dituduh Asy'ariyah, dituduh Jabriyah juga. Tapi apa bedanya Asy'ariyah dengan Jabriyah hakikiyah? Karena kita tuh Jabriyah mutawassithah. Apa bedanya? Kalau ini kita nggak semuanya itu artinya ada percampuran antara fi'lul insan dengan fi'il Allah. Iya, itu ada percampuran di situ antara. Jadi ada fi'lul insan yang sudah berperan. Fi'lul insan berperan. Iya, kasbul insan. Kata-kata itu. Kasbul insan. Mereka mengingkari adanya yang namanya kasbun. Kalau Jabriyah itu jeleknya adalah mereka mengingkari adanya jabun. Tapi secara umum sama dengan kita, dengan Asy'ariyah, dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Salahnya mereka adalah mengingkari adanya kasbun. Mereka tidak mengimani adanya namanya usaha. Mereka meyakini semuanya adalah Allah, maka mereka nggak mau berusaha. Ngapain? Mereka itu menganggap semua yang terjadi itu ya seperti risyah fi mahabbir rih. Apa risyah itu? Risyah itu apa? Bulu ayam itu yang terombang-ambing dia oleh angin. Tidak ada daya dan upaya atau usaha yang perlu dilakukan. Itu ya, Jabriyah ya. Itu ikhtisornya. Tapi kalau mau tafasilnya banyak. Wal mujassimah. Simpelnya, oke dong, mujassimah. Teman-teman yang lama. Ayo Jar, apa Jar? Mujassimah Jar. Menisbatkan jism ke Allah. Ayo. Maksudnya menisbatkan jism ke Allah. Seperti yadullah fawqa aydihim. Ayo gue apa itu? Apa itu jism? Teman-teman baru, makanya nanti kita belajar akidah teman-teman ya, insya Allah ya. Yang baru juga biar tahu. Apa Jar? Jism Jar? Iya. Hah? Jism ilmu itu. Oh. Yatakawan min jilman. Iya. Ahsan. Simpelnya, al-jism huwa ma yaqbalul inkisam. Itu tarifnya. Sesuatu yang bisa terbagi. Maka kalau sudah mujassim itu bertentangan dengan tauhid sebenarnya. Walaupun mujassimah di sini tuh dia masuk firaq Islamiyah, tapi mujassimah yang mana dulu nih? Kalau mengatakan real, ya itu sudah bukan Islamiyah lagi tuh. Namanya firqah. Firqah apa namanya? Firqah ukhra. Mukaffar, firqah yang sudah keluar dari. Kalau benar-benar mengatakan jism secara ini ya, secara sharih ya. Tapi kebanyakan mujassimah itu lawazimnya saja. Apa itu nanti
teman-teman nanya lagi lawazim itu apa lagi yang ada kata lawazim. Intinya gini teman-teman, simpelnya Mujassimah itu yang mengatakan bahwasanya kenapa misalkan kita enggak, karena jism itu mayak balul inkisam, sesuatu yang bisa terbagi menjadi dua. Kalau kayak gitu, kalau Allah terbagi berarti Allah laisa wahid. Tauhid itu ada tauhid. Oh, aduh. Tadi kita mau belajar ini. Oh ya, harus aja terus. Ternyata yang ngomong waktu itu sana itu mendengar sana itu. Hah? Ilahiyat nabawiyat sama. Ilahiyat nabawiyat sama. Iya ya, kalau tauhid benar tadi. Tauhid itu terbagi menjadi tauhidul uluhiyah, tauhidul rububiyah, tauhidul ibadah, tauhidul asma'i wa sifat. Tapi berbeda dengan makna yang mungkin kalian pernah dengar sebelumnya. Nanti kita belajar. Itu kalau tauhid. Kalau wahdaniyah, kenapa tauhid tadi dibagi? Mal farqu bainan tauhid wal wahdaniyah. Oh, jadinya kok kemana-mana ya? Nanti Mastolil Busyra. Intinya simpelnya, wahdaniyah itu ini kenapa? Karena menerangkan Mujassimah nih. Wahdaniyah itu ada namanya wahdaniyatul dzat, wahdaniyatul sifat. Wahdaniyatul dzat ada wahdaniyatul dzat infisalan wa wattisalan. Kata-kata Mujassimah dia mengingkari wahdaniyatul dzat ittisalan. Lima dali anna Allah laisa jisman murakkaban. Karena Allah itu bukan jism yang murakkab. Sesuatu yang ala dia tarakkabu min isnain, hadis ismu jism. Kenapa? Karena kita masih bisa dibagi-bagi. Mafhum? Allah, nahnu Allah nuwahhidullah biwahdaniyati dzati ittisalan. Teman-teman baru pusing lagi. Simpel sampai situ. Nanti kepada Mujassimah tadi, yang penting Mujassimah tadi bertentangan dengan tauhid, dengan wahdaniyatu azat ittisalan, gitu ya. Belum paham saat soal kita belajar lagi. Wa mandubah ka ahdatsir rubuti wal madaris. Mandubah, bid'ah ada yang sifatnya mandubah. Tadi ada wajibah, muharramah, jelaskan. Sekarang mandubah. Seperti apa di sini? Ka'ahdasir rubuti, mana rubut to? Jam'un minar ribat to. Ribat apa? Ribat itu tempat mengungsinya orang-orang fakir atau orang-orang sufi untuk beruzlah, mensucikan diri. Artinya mondok bahasa kita. Ribat sahih. Ribat lahu maknanya. Ribat berarti juga benteng untuk jadi kalau di sini tuh ada ribat, nanti soal teman-teman jalan-jalan ke monastir. Ribat zaman dulu tuh ada monastir, ada apa, jadi benteng untuk apa, kalau kita tuh sih tentara-tentara itu di situ berkumpul untuk membentengi itu, membentengi semua wilayah itu, dikasih titik-titik gitu loh. Di tempat yang tinggi dia bikin benteng, kelihatan semua benteng. Nah, itu ribat. Mafhum? Itu ada di monastir, ada di sini, ada di mana, pokoknya untuk melindungi yang dikelilingi itu namanya ribat. Bisa artinya itu. Tapi di sini karena setelahnya wal madarisi, berarti tidak pas kalau kita manain yang benteng untuk tentara-tentara. Tetapi sini ribat tadi di kamus bisa di ini artinya mempunyai arti lain, yaitu tempat-tempat para sufi atau para fuqara itu mengungsi, mengasingkan diri. Tapi di sini artinya mondok lah. Tapi kok nggak enak banget sih identiknya dengan fuqara gitu. Enggak, kebetulan sufi itu zuhud kebanyakan. Zuhud itu tarkud dunia, dia tidak mau ini. Tapi sebenarnya zuhud yang hakiki bukan itu. Itu salah satu latihan buat kita untuk meninggalkan dunia, karena memang dunia supaya tidak ada di dalam hati kita. Tapi zuhud yang hakiki itu adalah
lepasnya dunia bukan dari tangan kita nggak punya apa-apa, enggak. Saya bisa menjadi orang yang paling kaya raya, tetapi saya bisa menjadi orang yang paling zuhud. Kenapa? Karena saya tidak ada sama sekali. Ketika satu detik itu harta semua yang saya miliki, kekayaan saya yang kaya raya ini hilang, saya tetap tenang aja. Itu yang zuhudnya. Tidak cinta dunia. Tidak. Ya. Dunia takun yumkin an takuna fi aidina la fi qulubina. Yani tarkud dunya minal qalb la minal aidi. Itu arti dari zuhud hakiki. Tapi orang-orang untuk bisa seperti itu latihan. Latihannya ya saya tinggalin dulu karena saya nggak kuat kalau saya dekat dengan dunia. Saya masih senang dengan dunia itu. Siapa yang nggak senang dengan dunia? Saya mencoba latihan. Itu orang-orang yang nggak punya apa-apa dikatakan zuhud itu masuk baru latihan itu. Kalau yang hakiki, coba belum dikatakan orang zahid kalau belum diuji kan. Kayaknya zuhud yang hakiki itu justru orang-orang kaya. Ada ceritanya. Kita di mana-mana nanti. Itu maksudnya alladzi yaqtadiru Allah, ini keren ini. Fuqara ila wa fuqara ilal mal. Udah ke fuqara ilal mal itu. Nah, kalau para sufi kayak gitu. Benar. Ahsan. Al fuqara sufiyah bi mana al fakir bi mana sahih. Qad yakunu al fuqara ila Allah. Mungkin bisa jadi. Kalau di dalam kamus itu bisa jadi. Karena sebelahnya sufi ya. Gitu ya. Ala kulli hal. Tadi saya mana? Wa kullu ihsanin lam ya'had fil asril awal. Segala suatu hal yang baik yang tidak ada di dalam asrul awal. Aina asrul awal? Asru as-sahabat. Hakada summa ladina ayuna summa khairul quruni qarni thumma ladina yalunahu thumma ladina yalunahu. Kemudian yang setelahnya yang setelahnya. Wa makruhatun kazakh zukhrufatil masajid. Di situ apa di situ? Zukhrufah ya? Hah? Zahzafah, salah. Yang benar zukhrufah. Di sini juga zahzafah. Zukhrufatil masajid. Dekorasi masjid itu makruh. Wa tazwiqil masahif. Tazwiq bimana tazyin aidan, tahsin. Mushaf kalau dibagus-bagusin itu juga sebenarnya makruh. Bid'ah tapi makruh menurut Hadratus Syekh. Wa mubahah kal musafahati aqaba salati subhi wal asri. Setelah salat asar sama subuh. Tapi kalau kita bukannya salaman-salaman kalau di Indonesia setiap salat ya, bukan cuma subuh sama asar ya. Kalau di sini dicontohkannya subuh sama asar. Mubahah. Wa tawassu' fi al-ma'kali wal mashrabi wal malbas. Tawassu' itu apa? Luas saja. Cara berpakaiannya gimana apa semuanya, makannya apa, ininya apa, semuanya mubah. Udah, ini dikit lagi, selesai dah. Fa idza urifat madukira ta'allam anna ma qila innahu bid'atun annahu bid'ah katikhati subha, seperti mengambil subha. Mana subha? Tasbih itu enggak ada zamannya Rasulullah dulu gimana? Gini hitungnya pakai jari. Nah, subha yang tasbih yang sekarang entah yang kayak gini, entah yang digital, apalagi digital, jelas banget itu bid'ah itu. Wa talafut biniyah, kita mengucapkannya usolli fardhul maghribi salah rakaat mustaqbil qiblat, talafut biniyah, bid'ah enggak? Bid'ah. Tahlil inda tasadduqi anil mayyit. Tahlil yang kita percayakan itu adalah kita sedekahkan untuk mayit, bid'ah. Ma'adamil mani anhu wa ziyaratil qubur, ziarah kubur bid'ah. Wa nahwu dzalika laisa bi bid'atin. Kalau di sini bukan bid'ah. Wa inna ma ahdasa min akhdhi amwalin nas bil aswaqil lailiyah wal la'bi bil qura wa ghairi dzalika min syarril bid'ah. Adapun yang baru min akhdhi amwalin nas, mengambil harta orang di pasar malam misalkan. Ini contohnya sih kayak gitu. Mungkin wallah alam di zamannya Hadratus Syekh waktu itu ada pasar-pasar malam yang mungkin banyak pencurian di situ. Judi. Nah, akhdu amwalin nas itu kan macam-macam, bisa bentuknya judi juga, bisa pencurian gimana, pokoknya kayak gitulah ya.
Di sinilah Bu Quratul Qadam ini dimasukkan ke bid'ah, bahkan syarul bid'ah lagi. Ayo teman-teman, di sini ayo Rik. Hah? Enggak, di sini syarul bid'ah loh. Syar loh. Mungkin wallahu a'lam ketika itu main bola kenapa disebut syarul bid'ah pasti berhubungannya dengan judi, dengan hal-hal yang ada itu ya. Aurat misalkan ya. Main bola waktu itu. Dan yang jelas sesuatu hal yang baru tapi madharatnya banyak itu nanti jadi bid'ah. Bid'ah yang jelek banget. Tapi kalau sekarang kita kan main bola justru olahraga, diambil olahraganya karena nggak ada syarnya. Mana? Ketika syarul bid'ah itu pasti harus ada yang sesuatu yang bertentangan malaikat apa. Harus dilihat itunya. Jangan dat-datnya, jangan asalnya itu. Tapi ma yaqulu ilaihi, apa yang akan konsekuensinya daripada bid'ah itu tadi. Maka bid'ah itu bid'ah, tapi nanti bisa masuk kemana-mana sesuai dengan akibatnya. Kalau saya melihatnya gitu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Termasuk lambat ya, tapi nggak apa-apa ya. Insyaallah.